Saat ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Setiap orang pasti pernah berpendapat untuk rasa setuju maupun tidak setuju mengenai suatu hal. Melalui materi teks tanggapan, kita belajar menanggapi sebuah karya, baik novel, film, drama, buku, lukisan, dan lain sebagainya. Syarat untuk menanggapi sebuah karya harus objektif dan santun. Objektif berarti menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya atau fakta dan kenyataan. Santun harus berdampak positif, meskipun yang disampaikan tentang hal yang kurang baik harus disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik. Coba kita perhatikan teks tanggapan dari sebuah karya lukis karya Maestro Affandi. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi, inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik. Seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Dengan membaca teks tanggapan tersebut, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Karya apakah yang ditanggapi? Berupa lukisan di kebun cengkeh. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Tentu saja Affandi. Lalu, siapa yang menanggapi? Bisa saja itu pemerhati karya seni atau penulis. Bagaimana bentuk tanggapannya? Pujian terhadap karya seni yang diciptakan Affandi. Bagaimana cara menanggapinya? Penulis mendeskripsikan karya Affandi dan menyampaikan apa yang menjadi kelebihannya. Selanjutnya kita akan memahami tentang struktur teks tanggapan. Yang pertama adalah konteks. Apa yang ditanggapi? Di mana? Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa? Politik, sosial, seni budaya? Konteks dapat juga disebut identitas karya. Dan yang kedua adalah deskripsi. Apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi, diciptakan, atau dihasilkan. Deskripsi merupakan gambaran karya. Dalam karya sastra, deskripsi sama dengan sinopsis. Yang ketiga adalah penilaian. Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu biasanya berupa kata-kata yang mengungkapkan penilaian, baik itu pujian ataupun kritikan. Dalam penilaian dijelaskan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Mari kita lihat bagaimana model dari teks tanggapan itu sendiri. Yang pertama adalah konteks. Di dalam konteks ini terdapat identitas karya, siapa pelukisnya,
tahun karyanya, judul, media yang digunakan. Berikutnya adalah deskripsi, di mana penulis mendeskripsikan karya yang dinilai. Yang ketiga adalah penilaian. Di dalam paragraf ini terdapat kelebihan dan kekurangan suatu karya yang dinilai. Inilah penjelasan tentang materi teks tanggapan. Terima kasih dan selamat belajar.